Selamat pagi untuk kita semua, selamat berjumpa kembali di salah satu channel YouTube yang akan membahas seputaran ilmu atau wawasan-wawasan baru. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil ulasan dari buku yang berjudul Ekonomi dan Kesejahteraan. Teman-teman, langsung saja pada inti dari pembuatan video ini. Ekonomi Kesejahteraan dan Sejarah Interpretatif, buku yang ditulis oleh Roger M. McCain. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan dari buku yang telah saya review, pertama-tama saya akan memaparkan pengertian dari ekonomi kesejahteraan, di mana dari buku ini ekonomi kesejahteraan itu sendiri adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah abad ke-20 yang muncul dari ekonomi neoklasik sebagai teori bidang khususnya. Buku ini secara garis besarnya akan menjelaskan bagaimana dalam penelusurannya dan mungkin menjelaskan kebangkitan dan kehancuran itu. Buku ini akan menjelaskan kepada kita semua tentang situasi sosial yang dispesialisasikan dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2001, Sir Anthony Atkinson diposisikan dalam fakultas pertamanya karena beliau dianggap sudah dapat memenuhi persyaratan untuk mengajarkan ekonomi kesejahteraan. Adapun aliran-aliran yang muncul dari beberapa pemikiran ilmu yang terjadi pada saat itu, yang khususnya pada karya dari Marshall, yang memungkinkan fokus yang lebih sempit dengan jawaban yang tepat, seperti pajak cukai dan apapun yang dapat menghambat produksi, yang mana tidak diragukan lagi. Akan tetapi, tidak ada masyarakat yang lebih beradab tanpa pajak. Dalam karya Marshall itu sendiri dan juga Pigou, yang mana karya dari kedua ahli ini adalah dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi dan welfare tahun 1920. A.C. Pigou disajikan dengan begitu koheren dari uraian yang berhubungan antara kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan yang sebagaimana yang ia pahami sendiri. Dalam ekonomi pasar bebas, banyak ekonom yang meragukan karya dari Marshall dan lebih mengikuti karya dari Smith dan Ricardo. Mungkin adanya pengurangan nilai yang mendasari alat neoklasik. Sumber keraguannya adalah ketepatan daripada Marshallian. Secara umum, pemerintah pada saat itu akan dapat mempertimbangkan manfaat dari proses pasar yang bertentangan dengan peraturan kasus per kasus. Akan tetapi teman-teman, bagi para orang yang percaya pada laissez-faire akan membutuhkan negara untuk menjadi orang yang usil dan mereka akan menentangnya. Kita beralih pada ekonomi kesejahteraan Pigou. Didasarkan pada etika utilitarian sehingga menjadikannya kuat. Teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen yang menyatakan bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuranitas dalam arti yang signifikan secara moral. Pigou juga mengembangkan diskusi Marshall tentang eksternalitas dan menciptakan konsep eksternalitas yang bersifat modern. Lalu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bagian-bagian penting dari isi buku ini nantinya, yang mana masing-masing bagian tersebut akan membahas apa yang menjadi inti.
Singkatnya, bagian-bagian penting dari isi buku nantinya masing-masing akan membahas. Yang pertama, utilitarianisme untuk Pigou, kesejahteraan ekonomi, yang mana dalam hal ini ada beberapa bagian. Dan bagian-bagian tersebut yang pertama, adalah utilitarianisme sebagai teori nilai. Lalu yang kedua, masalah ekonomi dan keterpaduan. Yang ketiga, utilitas kepuasan. Yang keempat, utilitas sebagai qualia. Dan yang kelima, ringkasan dan kesimpulan dari topik ini, di mana dalam ringkasan tersebut penggunaan konsep dan lalu yang berikut ialah Pigou dan pendiri kesejahteraan ekonomi. Bagian-bagian yang terpenting dalam topik ini adalah yang pertama, menjadi AC dari Pigou. Pekerjaan awal Pigou berfokus pada penyempurnaan gagasan Marshall, terutama tentang surplus konsumen dan tentang arbitrasi upah. Yang kedua, ekonomi kesejahteraan. Dalam serangkaian edisi selama 25 tahun, Pigou mengeksplorasi harmoni dan ketidakharmonisan pertimbangan dari produktivitas dan distribusi bidang ekonomi. Yang ketiga, eksternalitas. Ide tentang eksternalitas lebih baik diingat. Lalu yang keempat, muda es kritik. Nah, di sini teman-teman saya juga kurang terlalu paham maksud dari muda es kritik ini, tapi teman-teman bisa bacanya sendiri dalam buku yang bisa teman-teman temukan di perpustakaan atau di toko-toko buku. Lanjut, Alain Young mengkritik Pigou tahun 1912 tentang gagasan eksternalitas yang membingungkan. Diskusi Pigou berkembang sebagian besar dalam tanggapan tidak dipahami secara luas bahwa Pigou benar teori, meskipun idenya kurang berguna sebagai ilmu kebijakan. Lalu yang kelima, kota kosong. Ide Pigou tentang eksternalisasi berlanjut untuk menarik kritik yang lebih atau kurang di sepanjang garis yang dan diberhentikan oleh Clapham sebagai kota kosong. Teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan yang baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi dan ditempatkan dalam konteks kritik yang bersifat lebih luas dari pendekatan utilitarian yang sebelumnya. Pendiri utilitarianisme kedua selanjutnya berbagi menunjukkan file analisis dalam hal kurva indiferen yang bersifat jauh lebih kuat. Berikut poin-poin penting dalam menjelaskan budaya kemenangan ordinalisme di antara para ekonom. Yang pertama teman-teman, preferensi ordinal dan kesejahteraan. Lalu yang kedua, Robin dan Harrod. Yang ketiga, tes kompensasi. Yang keempat, Armstrong dan preferensi non-transitif. Yang kelima, Lerner, kardinalisme dan ekonomi kesejahteraan. Lanjut ke bagian berikutnya, preferensi sosial. Pokok bahasan pada bagian ini adalah yang pertama, fungsi kesejahteraan sosial. Lalu yang kedua, indi komunitas kurva selisih. Yang ketiga, kontroversi kardinalis ordinalis berlanjut, yang mana preferensi yang terungkap. Yang keempat, kritik kecil. Dan yang kelima ialah atau nilai apakah ilmu sosial ekonomi tebal. Lalu bagian berikut adalah utilitas dan kesejahteraan.
Kontroversi antara kardinalisme dan ordinalisme benar disebutkan. Ordinalisme memegang kunci dalam teori equilibrium pasar kepastian. Utilitas utama akan terus berperan dalam beberapa alasan ekonomi. Tapi bukan itu kegunaan utama Piaget. Dalam banyak hal, pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, dapat dianggap sebagai beberapa hal dari zaman keemasan untuk ekonomi kesejahteraan dan terutama tentu saja untuk ahli teori air asing. Ada pula di sini kita perlu berhati-hati. Ada kemungkinan skema transfer mungkin memiliki efek intensif yang bersifat positif. Lalu bagian yang berikut adalah kehilangan koherensi. Ekonomi kesejahteraan baru tidak ditutup oleh ketidakmungkinan Arrow. Semua sama. Tampaknya telah memberikan solusi dalam kesimpulannya bahwa meskipun fungsi kesejahteraan sosial yang konsisten tidak selalu dapat didefinisikan, konsisten teori pilihan sosial bisa jadi. Sedangkan pembuktian keberadaan Sen mengandalkan yang ketat peringkat Pareto dan karenanya tunduk pada kritikan Pareto itu. Mungkin tantangannya dihadapi adalah kurang internal daripada eksternal. Lalu subpokok yang berikut adalah tabir ketidaktahuan. Poin-poin penting yang terdapat pada topik ini adalah diskusi berdasarkan gagasan Rawls dan khususnya Foley yang memiliki keterlanjutan sampai ke abad 21. Meskipun mereka tampaknya kurang dikenal di profesi ekonomi pada umumnya. Oke, baik teman-teman, itulah tadi hasil review atau ulasan dari buku yang telah saya bahas. Kiranya harapan saya apa yang telah saya bahas pada kesempatan kali ini itu dapat bermanfaat, bukan hanya untuk saya tapi untuk teman-teman juga. Dan tak lupa juga saya beritahu kepada teman-teman untuk subscribe atau ikuti channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang untuk menghadirkan wawasan-wawasan baru yang mungkin belum teman-teman ketemui di dunia luar. Terima kasih.